Father God, you know my every thought, and you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, sidang jemaat Allah yang diberkati Tuhan.
Hari ini kita ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang telah memberkati setiap kehidupan kita. Berkat Tuhan itu selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Berkat Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang Jemaat Allah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Bila segala pujian, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau datang meninggikan nama Tuhan. Kami mau datang memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami. Ini rindu kami Tuhan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan bersama, Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya, glory. Bersama kita mau katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam setiap kehidupan kami. Segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi kita pun katakan bersama, sekarang kami menyembah-Mu Tuhan.
angkat tangan kita. Kami angkat tangan Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu meninggikan dan memuji nama-Mu Bapa. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari bersama kita naikkan pujian kita. Mari bersama kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus Tuhan kita. Dia ada bersama dengan kita. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus, sungguh Kau sungguh baik Tuhan. Glory, tinggikan nama Dia. Mari tinggikan nama Dia. Kita sembah Dia, sembah Dia, sembah, muliakan nama Dia. Hosana Tuhan, hosana bagimu Yesus Tuhan, hosana bagimu Yesus, hosana, hosana, haleluya, sembah Dia. Mari kita sembah Tuhan, kuasa-Mu tercurah Tuhan, urapan-Mu nyata. Haleluya, mari kita sembah Dia, sembah Tuhan kita. Haleluya. Sembah Dia, Dia Raja Tuhan kita, Dia Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Berkata, Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. mari kita bersama, mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. lebih sungguh lagi kita mau katakan, mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya bersama berkata, mulut kami penuh pujian. mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari kami beri penghormatan. Sepanjang hari
anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami Bapa di surga. Haleluya Yesus. Kami rindu mulai ibadah kami. Kami rindu menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu memuliakan dan besarkan nama Tuhan melalui setiap ibadah kami teman Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga penghabisannya. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah kami hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita orang yang mengasihi Tuhan bersama berkata, amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beryakin dan percaya kita semua punya kabar yang sangat luar biasa. Karena Tuhan kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dialah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, bersama katakan dialah segalanya. Amin. Dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Katakan dialah segalanya. Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, katakan Tuhan Yesus baik. Hey! Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi katakan dialah segalanya. Dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. seperti air madu. Seperti air madu Haleluya. dari batu karang, Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Bersama katakan, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, hati yang gembira
adalah obat yang manjur. Mari kita bersama-sama bergembira, bersuka cita hari ini. Karena Tuhan Yesus yang telah ada dan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak di surga. Ada musik dalam hatiku, seperti bunyi lonceng seribu. Musik dari cintanya Tuhan, dengan lagu penuh persembahan. Ada musik dalam hatiku yang berbunyi seperti nyanyian sorga. Ada nyanyian dalam hidupku, nyanyian dari cintanya. Manis dari nyanyian burung atau bunga mawar yang harum, manis dari madu dunia. Manis dari madu dunia, Ada berkat dari cintanya. Ada musik dalam hatiku dan berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hidupku, nyanyian dari cintanya. Ada musik dalam hatiku dan berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hidupku, nyanyian dari cintanya. Ada musik dalam hatiku dan berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hidupku, nyanyian dari cintanya. Ada musik dalam hatiku dan berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hidupku, nyanyian dari cintanya. Nyanyian dari cintanya. Nyanyian dari cintanya. Puji nama Tuhan. Nyanyian dari cinta Tuhan. Nyanyian dari cinta setiap kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Terus sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Di hari ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau persiapkan setiap kehidupan kita biar firman Tuhan itu melekat dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan sandaran setiap kehidupan kita. Karena kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita.
karena Dia mati bagi setiap kehidupan kita untuk tebus dosa-dosa kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Bersama kita katakan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan bersama, Engkaulah sumber kekuatan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan yang tercurah dalam setiap kehidupan. Darah-Mu Darah yang menyucikan setiap kehidupan kami. berikan hati. Darah yang memulihkan setiap kehidupan kami. Nyatakan Kaulah Terima kasih Pak. segalanya. Terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan, Kuasa-Mu sanggup kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan.
salibmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Kami ada semua karena oleh anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang berkuasa, dan punya Tuhan yang melimpahkan kasih karunia-Nya menyelamatkan kami semua. Sehingga kami ada hari ini Tuhan, menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang siap terus menghadapi hari-hari di depan kami dengan kasih karunia yang ada pada kami yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, hari ini kami bersyukur, kami kembali beribadah kepada Tuhan dengan semua yang ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan melimpahkan kuat kuasa-Mu dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan kami telah menaikkan pujian, doa dan sembah kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan diberkati melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan dengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini melalui kebenaran firman-Mu, iman dan pengharapan kami semakin dikuatkan dan terus dibangkitkan Tuhan. Menghadapin apapun yang ada di sekitar kami dan di depan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban atas segala-galanya. Karena hidup kami ini jadi oleh perkataan firman Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, sebentar kami diberkati oleh firman-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hidup kami Tuhan, agar kami diberkati oleh firman-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua bersama diberkati di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan sungguh sediakan waktu ini untuk kami ada dalam hadirat Tuhan, diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan yang sebentar akan disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Bapa yang baik, kami mendengarkannya, dan kita semua umat Tuhan yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali dapat berkumpul dalam ibadah raya. Walaupun kita ada di tempat kita masing-masing, kita beribadah secara online, tapi kita percaya Roh Kudus, Tuhan kita hadir di tengah-tengah saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini kita telah sebulan lebih tidak berjumpa secara ibadah raya berkumpul bersama. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat masing-masing, Bapak Ibu Saudara terpelihara oleh kasih Tuhan. Dan biar kita tetap teguh, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara ajaib, menolong kita semua dengan caranya yang ajaib juga. Karena Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, tentunya di bulan yang baru. Kita akan
membelajar tema yang baru. Pada bulan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kita belajar tentang satu tema. Siapa takut? Bapak Ibu Saudara, siapa takut? Tentu Bapak Ibu Saudara kita tidak memiliki kehidupan yang tidak takut secara membabi buta Bapak Ibu Saudara. Tentu kehidupan kita sebagai orang percaya kita berdasarkan hidup ini kepada firman Tuhan. Nah, pada saat hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa takut? Bagian yang pertama saya memberikan satu judul yaitu ada roh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa itu rasa takut? Takut yaitu karena ada sesuatu yang mengancam. Kenapa orang bisa takut? Karena ada sesuatu yang mengancam keselamatan dan ketentraman. Keselamatan itu bersifat fisik, yang mengancam fisik kita. Dan juga yang mengancam ketentraman kita, jiwa kita. Nah, apa yang paling ditakutkan oleh manusia? Ada 3 hal yang paling ditakutkan di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, orang itu takut miskin. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang itu bekerja, orang itu berusaha. Mereka karena orang itu takut miskin, kemudian takut sakit juga Bapak Ibu Saudara. Makanya orang berobat, mereka ke dokter kalau sakit, cari obat ke apotik Bapak Ibu Saudara. Orang takut sakit. Dan yang terakhir yang paling ditakutkan oleh banyak orang di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara, yaitu takut mati Bapak Ibu Saudara. Tentu kalau ditanya takut mati itu secara normal ya Bapak Ibu Saudara, orang ditanya takut mati. Makanya orang itu mereka bekerja supaya mereka makan. Mereka kalau sakit mereka cari dokter, minum obat. Supaya apa? Yang paling ditakutkan adalah kematian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar dalam firman Tuhan khususnya di bulan yang lalu bahwa kematian pun telah dijawab oleh Tuhan Yesus. Dia bangkit atas maut. Nah, oleh sebab itu hal itu juga bekerja atas setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Ketika kematian tubuh secara jasmani ini, maka kita akan dibangkitkan dengan kuasanya bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu apa itu ketakutan? Kemudian Bapak Ibu Saudara, mengapa orang bisa takut? Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayat 19 berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu di dalam Yohanes 20 ayat 19. Di mana ketika Yesus dia telah bangkit, dia menjumpai murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika hari sudah malam pada hari pertama, minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Murid-murid Yesus ketika Yesus telah mati dan dikuburkan, mereka itu mengalami ketakutan karena mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi merasa pemimpin mereka yaitu Yesus telah mereka bunuh dan salibkan dan telah mati. Dan pengikut-pengikutnya adalah giliran selanjutnya. Mereka kejar-kejar, mereka cari. Kalau mereka ketemu, mereka akan dianiaya. Nah, murid-murid ini merasa takut karena guru mereka, pemimpin mereka, Yesus mati. Tetapi sebelum peristiwa itu, Yesus sudah berjanji bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi karena ketakutan, karena kebingungan, maka menutup akan hal itu. Menutup janji itu dari hati mereka. Mereka melihat realita, Yesus mati, dikuburkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus yang mereka percayai, Yesus yang saya dan Bapak Ibu Saudara percaya hari ini adalah Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia berjanji, dia pasti menggenapi. Dan janjinya itu digenapi. Pada hari yang ketiga, dia bangkit atas maut. Dan dia menampakkan diri kepada murid-murid. Nah, dalam ketakutan itu,
murid-muridnya berkumpul, dikatakan di satu tempat, dikatakan mereka dengan pintu-pintu yang terkunci. Pada zaman itu, pada zaman-zaman sebelumnya dan masa-masa sebelum kita dalam keadaan demikian, kalau orang takut itu ngumpul. Kalau takut dia ngumpul, dia cari teman, berkumpul bersama. Nah, itu zaman dulu, juga zaman-zaman masa-masa sebelum masa sekarang ini. Ngumpul, cari teman. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, kita takut, kita sembunyi di rumah masing-masing. Justru kita takut kalau berkumpul. Karena ada virus yang bisa menyebar di antara kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, itu zaman dulu. Mereka takut berkumpul karena mereka menghadapi orang-orang, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apapun itu, zaman lalu, zaman dulu kah? Zaman sebelum masa-masa sekarang atau sekarang ini kah? Apapun keadaannya, itu realita yang kita hadapi. Itu realita yang mereka hadapi. Itu realita yang sedang kita jalani. Ini realita yang sedang kita jalani hari-hari ini. Bahwa manusia di muka bumi ini sedang ada di bawah ketakutan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar firman Tuhan hari ini supaya kita tidak menjadi takut yang berlebihan di dalam kehidupan ini. Takut yang berlebihan. Supaya kita tidak tinggal dalam keadaan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, apapun itu, kalau kita membaca ayat itu, yang sudah kita baca tadi, bahwa kehadiran Yesus. Ketika Yesus hadir, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hari ini juga Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah semua keadaan ini, kalau kita percaya Yesus itu ada dalam kehidupan kita, maka janjinya, perkataannya dahulu itu terjadi juga dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Ada damai sejahtera bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan apa yang Yesus janjikan, dia pasti genapi. Dan ketika Yesus bangkit di tengah-tengah rasa takut yang dialami oleh murid-muridnya, dia datang memberikan damai sejahtera bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita percaya dan berpegang pada janji Tuhan. Karena tadi saya katakan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dia yang berjanji pasti menggenapi. Nah bagaimana firman Tuhan berkata kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan janji kepada murid-muridnya dan juga kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus, kita ini dikatakan kita juga murid-murid Yesus. Amin. Kita ini anak-anaknya, kita murid-muridnya. Kita ini yang menuruti, yang mengikuti semua ajaran Yesus. Kalau dulu murid-muridnya diberikan pengharapan, diberikan pertolongan, saya percaya mulai kebenaran firman Tuhan hari-hari ini kita diberi pertolongan dan diberi pengharapan. Dan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata demikian. Ini yang Yesus katakan sebelum Yesus disalibkan. Dia katakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dikatakan begitu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus datang, firman Tuhan ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudusnya tercurah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu untuk apa? Kita menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Yang tidak diberi seperti yang diberikan dunia kepada kita murid-muridnya. Kalau dunia Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu tergantung keadaan. Keadaan yang baik ada damai sejahtera. Semua fasilitas ada, itu damai sejahtera. Sehat, tidak ada masalah, itu damai sejahtera. Tidak ada peperangan, tidak ada sakit penyakit, itu damai sejahtera. Itu menurut dunia. Tetapi dikatakan
firman Tuhan ini, damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Nggak sama. Karena apa? Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita, itu bukan tergantung dengan kondisi yang di sekitar kita. Tetapi itu berasal dari yang ada di dalam kita. Makanya Tuhan Yesus itu dia naik ke surga, dia katakan Roh Kudus dicurahkan. Supaya apa? Dia tinggal dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan kita tidak bergantung pada keadaan yang di luar dan sekitar kita, tetapi semua itu bergantung dari dalam kita. Siapa yang ada di dalam kita? Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah sumber damai sejahtera dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kata-kata gelisah, Bapak Ibu Saudara, kata-kata gelisah yaitu rasa yang tidak menentu. Nah, Bapak Ibu Saudara sambil mengevaluasi ini. Coba Bapak Ibu Saudara bertanya dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ada enggak rasa ini di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Gelisah yaitu rasa yang tidak menentu. Kemudian hilangnya ketenangan dalam pikiran. Kemudian keadaan ketakutan dan tertekan. Ada enggak perasaan ini di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Kalau ada berarti itu keadaan yang gelisah. Anda sedang gelisah hari-hari ini. Dan gentar, kata-kata gentar itu artinya begini Bapak Ibu Saudara. Berkecil hati, kemudian dikuasai oleh ketakutan. Jadi gelisah tadi, rasa yang tidak menentu, hilangnya ketenangan dalam pikiran, kemudian keadaan ketakutan dan tertekan. Kemudian gentar itu berkecil hati dikuasai oleh ketakutan. Dari kedua keadaan ini Bapak Ibu Saudara, ada apa? Yang menguasai adalah ketakutan. Yang menguasai di dalam kehidupan orang yang gelisah dan gentar itu ketakutan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjanjikan damai sejahtera. Yesus itu hadir dalam hidup orang percaya. Dia tinggal di dalam kita dengan kuat kuasa Roh Kudusnya. Supaya rasa takut yang ada dalam hati dan pikiran dan perasaan kita itu boleh tersingkirkan, boleh terjawabkan oleh damai sejahteranya yang ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Gelisah dan gentar itu Bapak Ibu Saudara, gelisah dan gentar itu adalah roh ketakutan. Gelisah dan gentar itu adalah roh ketakutan. Tetapi bagaimana firman Tuhan terus menjawab atas setiap kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu, Injil itu adalah kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang gelisah, sedang gentar Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu memberikan kabar yang baik. Kalau dunia ini selalu akan jahat dan semakin jahat. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Semua teknologi mungkin semuanya ada pembaharuan dan semakin canggih. Tetapi rasa takut pun semakin tinggi. Buktinya apa? Sekarang orang Bapak Ibu Saudara tidak asing lagi dengan namanya CCTV. Karena apa? Takut. Dulu enggak ada orang kenal CCTV. Motor, sepeda motor, sepeda ditaruh di luar, di halaman. Semalam-malaman enggak hilang. Pintu enggak terkunci, aman-aman saja. Tetapi zaman semakin maju, zaman semakin canggih, semua orang semakin pintar, juga orang semakin takut. Itu sudah tercatat dalam firman Tuhan. Tapi makanya Tuhan itu hadir dalam hidup orang percaya, kita harus setia, semakin setia merenungkan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ada kabar baik yang tidak membuat kita takut, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 katakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh apa? Ketakutan.
Dia tidak berikan kepada kita roh ketakutan. Dan dikatakan melainkan roh yang apa? Membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi, Allah itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dia tidak memberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara roh ketakutan. Makanya dia katakan, ada damai sejahtera dalam hidup orang percaya. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup orang percaya. Supaya apa? Rasa gelisah, rasa gentar yang di dalamnya itu adalah roh ketakutan. Itu tidak ada dalam hidup kita. Tidak menguasai dalam hidup kita. Nah, dia memberikan kepada kita roh. Dikatakan, dia memberikan kepada kita roh. Pneuma, karakter Kristus artinya. Yang membangkitkan kekuatan, di ayat ini katakan kasih dan ketertiban. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kekuatan. Kekuatan itu dari asal kata bahasa Yunaninya di dalam perjanjian baru itu dia memiliki arti dunamis. Dari akar kata dunamis. Nah, itu artinya adalah kuasa, kekuatan. Jadi kuasa tentang apa yang kita percaya dan doakan terjadi. Oh ya saudara. Itu sama dengan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang-orang percaya sehingga mereka mempunyai kuasa. Itu sama, dunamis. Nah, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara dikatakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya begini, kuasa di dalam kehidupan kita yang sudah Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita itu dibangkitkan oleh kuasa yang daripada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan. Maka kita ada kekuatan baru setiap hari. Makanya Bapak Ibu Saudara dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata demikian. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara kuasanya itu lebih besar daripada apapun ya roh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita bersyukur loh kepada Tuhan. Dia yang begitu perhatikan setiap hidup kita. Dia tahu bahwa di masa-masa akhir zaman ini, masa-masa sukar datang dalam kehidupan orang. Ada roh ketakutan yang akan menguasai manusia. Bapak Ibu Saudara, makanya firman ini dari dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, tetap ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah ketinggalan. Firman Tuhan tidak pernah usang. Firman Tuhan itu selalu ada bagi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan selalu baru setiap pagi. Nah yang kedua, kasih. Dia membangkitkan juga kasih di dalam setiap kehidupan kita. Kasih itu dari akar kata bahasa Yunaninya agape. Agape itu kasih yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara. Ini kasih ini akan melenyapkan ketakutan di dalam hidup kita. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang berani mendengar, dikatakan, mentaatinya dan menghidupi firman Tuhan. Ada pertanyaan begini kan di dalam Alkitab. Siapa yang mengasihi? Tuhan. Dikatakan bahwa begini, orang-orang yang mengasihi aku adalah orang-orang yang mau mendengar dan melakukan perkataanku, kata Tuhan Yesus. Itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka roh ketakutan tidak akan menguasai kehidupan kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita dan di hadapan kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu Saudara. Dan maka kasih akan Allah menguasai kehidupan kita. Hal ini akan mematahkan ketakutan sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara tidak menjadi orang-orang yang gelisah di dalam menjalani hidup ini. Dan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 katakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, ya kan? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang kalau punya kasih tidak akan ketakutan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, maka hidupnya dari hidupnya dia akan mengasihi sesamanya.
Orang yang mengasihi sesamanya sudah pasti gak punya musuh. Gak punya musuh. Karena dia selalu berbaik kepada orang. Dan orang-orang demikian Bapak Ibu Saudara, berjalan mereka akan merasa tenang. Tapi orang yang tidak hidup dalam kasih, mereka tidak hidup mentaati firman Tuhan, maka hidupnya bukan tentang ajaran Tuhan. Mereka akan gampang punya musuh. Jangankan berhadapan, mau tidur aja mereka terpikir ada musuhnya. Dia sedang sakit hati dengan si A, dengan si B. Dia gak bisa merasa tenang. Tiap hari merasa takut. Bahkan sampai tidak bisa tidur. Jalan aja takut. Mungkin gak takut dipukul, gak takut dibunuh. Tapi takut bertemu. Kalau ketemu, siapa tahu nanti ketemu di jalan. Saya ketemu si A, saya gak suka sama dia. Ketemu di jalan tiba-tiba. Kan gak enak rasanya, benci rasanya. Nah ini juga ketakutan. Kemana-mana takut. Gak tenang. Karena tidak hidup di dalam kasih. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung apa? Hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Orang yang tidak sempurna di dalam kasih artinya orang yang tidak setia menghidupi firman Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih gelisah, masih kita gentar hari-hari ini, kita bisa koreksi. Kita harus belajar sempurna di dalam kasih. Belajar taati firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Maka roh yang daripada Tuhan, roh keberanian itu akan diberikannya dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Yang terakhir, ketertiban. Yang terakhir, ketertiban. Dikatakan ketertiban ini dari akar kata sopornimos Bapak Ibu Saudara adalah ketenangan diri dan pikiran yang sehat. Ketenangan diri dan pikiran yang sehat. Dan juga artinya adalah pengendalian diri, mampu mengendalikan diri, itu tertib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang mau hidup seturut firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, maka hidup itu tenang. Karena apa? Tertib. Tertib itu kan tenang, dikatakan. Dan juga pikirannya sehat. Tertib, pikiran sehat, mampu mengendalikan diri. Ini penting Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Amsal 14 ayat 30 katakan demikian. Hati yang tenang, dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita ini bangun gak segar, sudah minum vitamin ini dan itu masih gak segar. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar firman Tuhan ini. Yang di dalam ada yang gak beres, gak tertib, gak bisa mengendalikan diri. Mungkin masih ada akar pahit. Mungkin masih ada kebencian. Hidup tidak tertib. Aturannya firman Tuhan dilanggar. Itu gak tertib. Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara. Kalau keluar rumah. Bapak Ibu Saudara naik sepeda motor atau naik mobil. Bapak Ibu Saudara naik sepeda motor sudah pakai helm. Goncengan helm 2. Lengkap semua. Surat-surat kendaraannya lengkap. Tapi Bapak Ibu Saudara gak punya surat izin mengemudi. Ataupun punya surat izin mengemudi. Tapi Bapak Ibu Saudara melanggar aturan atau rambu-rambu lalu lintas. Tidak tertib, pasti takut. Pasti takut. Kalau gak takut, itu karena orangnya karakternya sudah ndablek. Kebiasaannya jelek. Sukanya melanggar. Dan orang-orang seperti ini tetap ada rasa takut. Ketika ada penertiban, ketika ada razia, wah itu orang yang paling takut. Tapi orang-orang yang tertib, sesuai hidup menuruti aturan, maka hidupnya akan merasa tidak gentar, tidak gelisah, tidak takut.
Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tertib dan mampu mengendalikan dirinya tidak akan takut. Posisinya benar, responnya benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi, maka saya dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka di dalam hidup saya ada roh damai sejahtera. Tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Mari. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biar dunia ini bergoncang, bergejolak semua keadaan. Mungkin orang bisa gelisah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai roh ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Karena kalau roh ketakutan itu menguasai kita, maka kita akan menjadi lemah. Tidak memiliki pengharapan. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan ini, mari kita datang pada Tuhan. Kita percaya Roh Kudusnya ada dalam hidup kita. Roh damai sejahteranya dalam hidup kita. Itu melenyapkan ketakutan. Kalau kita menjadi orang-orang yang hidup penuh dengan semangat hari-hari ini, maka apapun yang ada di sekitar kita dan di hadapan kita, kita akan dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mempersiapkan perjamuan kudus pada hari ini. Mana kita umat Tuhan sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita mengingat korbannya di atas kayu salib yang telah menebus saya dan Bapak Ibu Saudara dan memberikan kemenangan atas kita, atas segala roh ketakutan yang ada dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah datang dalam hidup kami. Di tengah-tengah mungkin kami, umat Tuhan, hari-hari ini mengalami keadaan gelisah dan gentar. Firman Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan datang dalam hidup kami hari ini. Yang memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Bahwa Yesus itu dengan kuat kuasa Roh Kudusnya tinggal dalam hidup kami. Dan ini melenyapkan ketakutan. Dan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami bukan roh ketakutan, tapi keberanian untuk menghadapi semuanya. Dan kami percaya ada kekuatan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Ada kasih yang akan Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan ada ketertiban yang akan muncul dari kehidupan kami. Dan maka daripada itu, segala ketakutan akan menjauh dari hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, kami mengingat korban-Mu di atas kayu salib. Engkau yang begitu baik dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami peringati hari ini. Tuhan urapi kami semua, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, dan kami semua, sucikan, kuduskan kami semua, agar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus hari ini. Dan kami percaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pimpin perjamuan kudus ini, dan kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan siap masuk dalam perjamuan kudus, kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, saya persilahkan kepala keluarga untuk melayani keluarga dalam perjamuan kudus. Dan sambil kita dilayani, mari kita datang pada Tuhan, kita naikkan pujian kita. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
Bapak Ibu Saudara yang sudah terima perjamuan kudus, mari ambil waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap apapun yang ada dalam hidup kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Dia selalu ada dalam hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan bersama, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang hina hati yang pengampunan yang Kau beri, memulihkan kami. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pemulihkan kami. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ini, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sejenak saya akan memberikan waktu kepada kita semua untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita mengingat akan kasih karunia-Nya yang besar dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita, dan kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, makan dan jadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita bersama-sama mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, minum dan jadi berkat dalam hidup kita.
Haleluya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selama hidup kami, kami mau berterima kasih kepada kemuliaan kami. Mengasihimu, memuliakanmu. Katakan bersama Bapa dan Raja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami dapat menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat segala-galanya yang Tuhan taruh dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, mereka yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua para pelayan-pelayan Tuhan, kami percaya kami pun diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Bagi yang lemah, Tuhan tolong kuatkan. Bagi yang susah, Tuhan tolong hiburkan. Bagi umat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan yang berat hari-hari ini, kami memohon kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka semua, bahkan mereka akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan saja. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan pasti mengasihi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami tetap berdoa juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada pengharapan yang baru bagi kami. Kami percaya Tuhan, semua keadaan ini akan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Dan kami akan melihat hari-hari yang begitu indah di depan kami. Karena Tuhan yang ada bersama-sama kami. Karena Tuhan yang ada dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa bagi sidang jemaat-Mu, khususnya dalam sepanjang minggu ini, dalam hidup pribadi, hidup rumah tangga, hidup nikah, pendidikan anak-anak, kesehatan mereka disertai dan ditolong oleh Tuhan. Segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan hari-hari ini, ketika mereka melakukan dengan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kiranya menerima berkat yang daripada Allah Bapa dan cinta kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai bahkan memberkati semua jemaat Tuhan. Karena kami semua mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.